Salam dan salam sejahtera buat teman-teman semua. Saat ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam nilai. Oke teman-teman, secara aksiologis nilai itu dibagi macamnya menurut kualitas nilainya, yaitu ke dalam nilai baik dan buruk yang dipelajari oleh etika, dan nilai indah dan tidak indah yang dipelajari oleh estetika. Akan tetapi macam-macam nilai kemudian berkembang menjadi beraneka ragam tergantung pada kategori penggolongannya. Sebagai contoh, dikenal adanya nilai kemanusiaan, nilai sosial, nilai budaya, nilai ekonomis, nilai praktis, nilai teoritis, dan sebagainya. Nilai sosial, nilai budaya, dan sebagainya termasuk macam nilai yang didasarkan pada kategori bidang dari objek nilai, sedangkan nilai praktis, nilai teoritis, dan sebagainya termasuk macam nilai yang didasarkan pada kategori kegunaan objek nilai itu. Dengan demikian, ragam nilai dapat menjadi sangat banyak, bahkan semua yang ada ini mengandung nilai. Dengan kata lain, nilai itu dapat melekat pada apa saja, baik benda, keadaan, peristiwa, dan sebagainya. Robert Wright, sebagaimana dikutip oleh T. Sulistiono, membagi nilai menjadi 7 macam, yaitu nilai intelektual, nilai personal dan fisik, nilai pekerja, nilai penyesuaian, nilai sosial, nilai keindahan, nilai rekreasi. Sementara itu, Notonegoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. Itu yang pertama, nilai yang pertama. Nilai yang kedua ialah nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas. Nilai yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, yang meliputi nilai kebenaran atau kenyataan-kenyataan yang bersumber pada unsur akal manusia, rasio budi cipta. B. Nilai keindahan, yang bersumber pada rasa manusia, perasaan atau estetis. C. Nilai kebaikan atau moral, yang bersumber pada kehendak atau kemauan manusia, atau karsa atau etis. D. Nilai religius, yang merupakan nilai ketuhanan, nilai kerohanian yang tertinggi dan mutlak. B. Pemahaman tentang norma. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari berdasarkan suatu alasan atau motivasi tertentu dengan disertai sanksi. Sanksi adalah ancaman atau akibat yang akan diterima apabila norma tidak dilakukan. Macam-macam norma. Dalam kehidupan umat manusia terdapat bermacam-macam norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan lain-lain. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum digolongkan sebagai norma umum. Selain itu, dikenal juga adanya norma khusus seperti aturan permainan, tata tertib sekolah, tata tertib pengunjung, tempat bersejarah, dan lain-lain. Ini teman-teman macam-macam norma dalam kehidupan umat manusia, di mana kita harus menaati aturan atau norma yang berlaku. Seperti itu. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah aturan-aturan hidup yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan yang oleh pemeluknya diyakini bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Aturan-aturan itu tidak saja mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan atau ibadah, tapi juga
hubungan horizontal antara manusia dengan sesama manusia. Pada umumnya setiap pemeluk agama meyakini bahwa barang siapa yang mematuhi perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan Tuhan akan memperoleh pahala. Sebaliknya, barang siapa yang melanggarnya akan berdosa dan sebagai sanksinya ia akan memperoleh siksa. Sikap dan perbuatan yang menunjukkan kepatuhan untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya tersebut disebut takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Itulah norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk, yang berupa bisikan-bisikan atau suara batin yang berasal dari hati nurani manusia. Berdasarkan kodrat kemanusiaannya, hati nurani setiap manusia menyimpan potensi nilai-nilai kesusilaan. Hal ini analog dengan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia karena kodrat kemanusiaannya sebagai anugerah Tuhan yang maha kuasa. Karena potensi nilai-nilai kesusilaan itu tersimpan pada hati nurani setiap manusia yang berbudi, maka hati nurani manusia dapat disebut sebagai sumber norma kesusilaan. Oke teman-teman, ini adalah norma ketiga. Norma kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik, patut dan tidak patut dilakukan, yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu. Norma ini biasanya bersumber dari adat istiadat, budaya, atau nilai-nilai masyarakat. Ini sejalan dengan pendapat Wijaya tentang moral dihubungkan dengan etika yang membicarakan tentang tata susila dan tata sopan santun. Tata sopan santun mendorong berbuat baik sekedar lahiriah saja, tidak bersumber dari hati nurani, tapi sekedar menghargai orang lain dalam pergaulan. Ini merupakan norma kesopanan di mana kita hidup dalam masyarakat. Oke teman-teman, pada norma yang keempat yaitu norma hukum. Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yang mengikat dan bersifat memaksa demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Sifat memaksa dengan sanksi yang tegas dan nyata. Inilah yang merupakan kelebihan norma hukum dibanding dengan ketiga norma yang lain. Negara berkuasa untuk memaksakan aturan-aturan hukum guna dipatuhi, dan terhadap orang-orang yang bertindak melawan hukum diancam hukuman sesuai pelanggaran yang berlaku. Seperti itu. Ancaman hukuman itu dapat berupa hukuman badan atau hukuman benda. Hukuman badan dapat berupa hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara. Di samping itu, masih dimungkinkan pula dijatuhkannya hukuman tambahan, yakni pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan lain-lain. C. Hubungan antara nilai, norma, dan moral. Di muka telah dikemukakan terminologi nilai, norma, dan moral. Ketiganya mempunyai hubungan yang erat, terutama dalam wacana pendidikan moral, pembentukan sikap-sikap, pembangunan watak bangsa, karakter, bullying, dan sebagainya. Dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN yang menggantikan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP pada umumnya dipandang sebagai media
pendidikan moral. Logikanya struktur ketiga aspek tersebut secara hierarkis, mulai dari aspek yang paling mendasar adalah nilai, norma, dan moral. Dalam hierarki ini, yang dimaksudkan moral adalah dalam pengertian sikap atau tingkah laku, bukan dalam pengertian nilai norma maupun norma moral atau kesusilaan. Kemudian, bagaimana hubungan antara nilai, norma, dan moral? Menurut kalian, agar suatu nilai lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku, maka perlu lebih dikonkretkan serta diformulasikan menjadi lebih objektif, sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam tingkah laku konkret. Wujud yang lebih konkret dari nilai adalah merupakan suatu norma. Dengan demikian, hubungan antara nilai, norma, dan moral dapat dinyatakan bahwa norma pada dasarnya merupakan nilai yang dibakukan, dijadikan standar atau ukuran bagi kualitas suatu tingkah laku. Oke, baik teman-teman dan